Akhirnya, dua pelaku perundungan tewas dalam ledakan bom sambil bergandengan tangan. Yaitu kamu dan Chen Xir. Baik Lejenggarken Pike Tanda Tianyan Yang Taipli Zuji. Pasti kunci lokasinya, cek profil pribadinya. Setelah itu biarkan Jiang Xir melihatnya. Lihat Saipa yang dia kenal. Mengapa kamu pikir aku kenal Chen Xiaen? Selalu mengikuti naskah. Kalimat terakhir juga. Peristiwa Jiang Zhengsun merundung Jiang Yakun. Seluruh tim kepolisian kami tahu. Aku sudah memilih Jiang Zhengsun. Jadi bukan Chen Xir yang memilihmu tapi orang-orang ini. Dulu Yao Kun paling sering dimarahi Jiang Xir. Tapi Yao Kun sudah meninggal. Nielsen, aku ingin menemui Luo Xir bersama Jiang Xir dulu. Ya hati-hati, aku akan mengirim orang untuk melindungi kalian Nielsen. Yansing, apa yang kamu lihat? Halo Luo Xir, apakah kamu menerima data yang aku kirim? Ya, halaman 69 dan 13. Kamu juga setuju ya sampai dalam 10 menit. Luo Xir, lebih baik kita bertemu dan bicara langsung. Tidak perlu mencari, aku akan menjelaskan padamu. Halaman 6 tentang seorang kurir yang sedang bekerja. Sampai di depan pintu tekan kode 8631. Halaman 9 pergi belanja di Jalan Taozi. Halaman 13. Dia akhirnya membeli kalung cantik. Tahun 2003 Jalan Taozi, 8631, Pennsylvania, Amerika Serikat. Polisi memberikan jawaban. Ya? Saat kamu di EUD, aku pernah menunjukkan kasus ini padamu. Dan kamu satu-satunya yang bisa lulus ujian. Waktu itu latihan simulasi. Pada tahun 2003, kurir itu tewas dalam ledakan sebelum EUD tiba. Kalau EUD datang tepat waktu, mungkin bisa meledakkan bom. Sebenarnya dulu kami pernah meneliti kasus ini. Kalau kasus ini terjadi di Hong Kong, tidak ada satupun di EUD yang yakin bisa meledakkannya. Tapi waktu itu kamu juga lulus ujian. Karena itu latihan situasi. Menggunakan boneka dan jumlah bahan peledaknya sedikit. Tapi kenyataannya, Kol-A bom adalah salah satu bom yang paling sulit diledakkan. Yang paling sulit. Tapi bagaimanapun, Yansing, aku percaya padamu. Tapi Luo Xir tidak percaya padaku, dia tidak mengizinkanku kembali bekerja. Luo Xir, kamu juga tahu aku satu-satunya yang lulus ujian. Kamu bahkan memujiku sebagai orang yang paling tenang, kemampuan memecahkan masalah paling tinggi. Saat itu kamu belum mengalami masalah. Tapi setelah kamu pingsan kondisinya, semua orang melihat. Kalau begitu kamu beritahu aku. Setelah kamu memakai helm, ada perasaan apa? Ya? Aku merasa sangat tidak nyaman. Helm itu beratnya 25 pon. Madam X baru bangun, merasa tidak nyaman, itu wajar. Aku tidak bertanya perasaan fisikmu. Aku bertanya perasaanmu di sini. Setelah ledakan terakhir, apakah kamu mengalami PTSD? Waktu itu setelah memakai helm merasa sesak napas. Aku juga mendengar suara timer. Setiap detik sepertinya memberitahuku akan meledak. Aku merasa sangat tidak nyaman, aku sesak napas. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tiba-tiba sepertinya seluruh dunia kehilangan suara. NG. Sekarang yang paling kamu butuhkan adalah psikolog. Aku akan mengatur waktumu. Luo Xir, psikolog pasti akan aku temui. Tapi sekarang aku hanya ingin melindungi Jiang Xir. Yansing, kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku mengerti sejak hari pertama aku masuk DOD. Aku tahu membongkar bom adalah risiko satu orang. Setelah mulai tidak bisa kembali. Tidak bisa ganti orang di tengah jalan, tidak bisa mundur. Tidak bisa bilang pada diri sendiri, tidak bisa takut. Akan kehilangan nyawa, ini semua yang kamu ajarkan padaku. Aku tahu semuanya, aku ingat semuanya. Aku tahu kamu sangat kuat. Tapi Luo Xir, aku target berikutnya si pembunuh novel, bisakah aku bicara sedikit? Bom kalung tergantung di leher. Korban pasti sangat takut. Sangat tegang, bisakah bom itu dibongkar? Reaksi dan kerja sama korban juga. Penting kalau benar-benar tidak beruntung. Bom tergantung di leherku. Aku sangat berharap tim di permukaan membantuku membongkar. Yansing sebelumnya pernah membongkar bom, seperti ini aku percaya. Dia sekarang juga punya kemampuan untuk membongkar bom ini. Luo Xir, bisakah kamu membantuku? Luo Xir, kamu percaya padaku. Aku percaya diri bisa mengatasi PTSD, pasti bisa. Oke. Ude, ada apa yang bisa kami bantu? Pelaku akan mengubah kasus ledakan tahun 2003 menjadi sandi. Menuliskannya dalam novel. Saya yakin orang ini sangat teliti.
Bom sudah siap. Luosir, kamu berpengalaman menurutmu di Hong Kong. Masih ada siapa yang mampu membuat bom seperti ini? EUD pernah ada seseorang yang menggambar sketsa color bomb. Untuk kita gunakan sebagai latihan. Siapa dia, di mana dia sekarang? Orang ini sudah meninggal. Itu Paman Jiang. Ayah Jiang Yakun. Jiang Guoshu benar. Kamu sangat berbakti. Membeli bunga yang begitu indah, dan membeli makanan kesukaannya. Ayahmu pasti sangat senang. Sebenarnya apapun yang kulakukan, dia tidak akan senang. Hari-hari terakhirnya di rumah sakit, dia jarang berbicara. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Setiap hari bersembunyi sambil menggambar sketsa. Hingga setelah dia pergi, semua sketsa itu dia tinggalkan untukku. Baru aku tahu. Ternyata dia selalu menyimpannya dalam hati. Jika dulu aku bisa masuk EOD, kupikir dia tidak akan sakit. Jangan berpikir macam-macam. Ayahmu meninggalkan begitu banyak sketsa penting untukmu. Membuktikan dia merasa kamu punya kemampuan. Siu, kamu sangat baik padaku. Kamu lihat langit warnanya apa? Biru, tidak hanya langit yang biru. Awan putih. Mo Siu. Ternyata hari ini cuacanya bagus. Hanya saja awan menutupi matahari. Pinggir awan ada sedikit warna emas. Mo Siksi, ada yang ingin bertemu denganmu. Halo Nyesir. Aku menemukan petunjuk di video live Chensir. Aku kirimkan untukmu, lihat ya. Ternyata di depannya adalah tangan lama Yin Biao. Bawahan Shen Shiqiang. Hanya melihat setengah badan dan sangat gelap. Sulit untuk melihat dengan jelas. Benar-benar tidak ada ingatan sama sekali. Kamu bilang yang memegang senjata adalah Xian Shiqiang. Dalam ingatanku Su Guocheng tidak pernah bersamanya. Dari begitu banyak orang aku hanya kenal Su Guocheng. Dia sejak kecil punya gangguan kepribadian. Tidak mendapat perawatan yang tepat. Kemudian berubah menjadi delusi. Dan sering dibuli. Posisi Shen Shiqiang di komunitas sangat rendah. Entah diejek atau dipukuli. Jadi saya pikir orang-orang ini pernah dibuli. Jiangsir lama tidak bertemu. Hari ini datang mencari saya karena rindu. Berapa banyak sketsa bom di luar sana? Dulu kamu datang ke saya untuk petunjuk. Selalu membuat saya senang dulu. Kenapa hari ini hanya bertanya tanpa melakukan? Oh, karena pacarmu ada di sini. Kami rekan kerja, tolong bekerja sama. Rekan kerja kalian berdua sudah putus. Moksisi, jika kamu ingin cepat dibebaskan, tolong bekerja sama dengan polisi. Jiang Hengsun, saya sudah memberimu kesempatan. Buat saya senang dulu. Kamu tahu apa yang saya inginkan? Apakah kamu ingin membalas dendam untuk Jiang Yakun bersama Shen Shiqiang melawan Jiangsir? Bukan rekan kerja, kenapa begitu tegang? Saya bisa melihat berita di sini. Saya tahu, Jiangsir adalah target berikutnya dari pembunuh dalam novel. Kenapa takut? Jadi minta bantuan Madam untuk membongkar bom. Moksisi, saya tahu, bom warna bukanlah sesuatu yang bisa dirancang oleh sembarang orang. Pasti Jiang Yakun yang memodifikasi desain ayahnya, kemudian memberikannya padamu, kamu memberikannya pada Shen Shiqiang. Benarkah? Saya benar-benar ingin tahu. Apakah kalian berdua putus karena saya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Benar, saya yang memberikannya pada Shen Shiqiang. Lalu kenapa? Kakak ipar cepat pergi, kapal datang, ada bom di dalamnya. Desainnya adalah sepatu baru Yaokun, kamu simpan baik-baik. Ada kesempatan bantu saya dan Yaokun melakukan sesuatu. Selalu meremehkan Yaokun. Mengatakan dia sampah-sampah kaki panjang pendek. Sekarang akhirnya takut. Saya benar-benar berharap Yaokun bisa melihatmu seperti ini.
Moxisin berhenti. Adik saya diperkosa oleh Himbiao kemudian bunuh diri. Saya ingin membalas dendam lalu pergi dari sini dengan orang yang saya sukai. Tapi dia ditembak mati oleh kalian. Keduanya mati tanpa mayat utuh. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kamu mau aku bilang apa lagi? Kasih tahu apa yang kalian mau tahu biar aku bisa cepat keluar dari sini. Dunia ini udah nggak ada Moxisin lagi. Nomor seumur hidupku adalah 192.678.